Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam mata kuliah penganggaran perusahaan. Untuk kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan untuk pertemuan ketiga, yaitu tentang anggaran penjualan. Pengertian anggaran penjualan adalah anggaran yang direncanakan secara lebih terperinci tentang penjualan perusahaan selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang kualitas barang yang akan dijual, jumlah atau kuantitas barang yang akan dijual, harga barang yang akan dijual, waktu penjualan, serta tempat daerah penjualannya, menurut buku Munandar tahun 2013. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita menghitung anggaran penjualan dengan menggunakan penaksiran. Di sini bersifat kuantitatif. Ada 3 macam, yaitu yang pertama menggunakan metode trend setengah rata-rata atau semi-average, yang kedua dengan metode trend moment, dan yang ketiga dengan menggunakan metode perkiraan asosiatif atau kita menggunakan regresi. Untuk kasus yang pertama, kita menggunakan tren setengah rata-rata atau semi-average method. Di sini kita akan dari ketiga cara ini, kita akan yang pertama mesti kita lakukan adalah kita akan mencari persamaannya. Untuk menaksir tahun yang akan datang untuk menyusun anggaran penjualan, kita membutuhkan data-data di masa lampau. Misalnya dalam kasus ini kita mempunyai data penjualan dari tahun 2003 sampai 2008, di mana di sini terdapat jumlah penjualannya dalam unit. Untuk metode tren setengah rata-rata, caranya adalah misalnya di sini kasusnya adalah kita mempunyai 6 tahun penjualan. Pertama yang mesti kita lakukan adalah 6 tahun penjualan itu kita bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah dari tahun 2003 sampai 2005, sedangkan kelompok yang kedua adalah 2006 sampai dengan 2008. Cara yang pertama yang kita lakukan adalah kita menjumlahkan di penjualan dalam unit di kelompok 1. Jadi total ini adalah semi average-nya adalah setengahnya dari 6 tahun yang kita punya. Tahun 2003 2100, 2004 penjualan 2160 dan 2005 2240 kita jumlahkan totalnya adalah 6500. Begitu juga dengan kelompok yang kedua, ini 3 periode kita jumlahkan menjadi sebesar 6980. Kemudian setelah itu yang kita lakukan berikutnya adalah menggunakan average ya. Average di sini adalah total dari setengah periode atau kelompok pertama dibagi dengan jumlah tahun dalam satu kelompok. Dalam satu kelompok tahunnya ada 3, sehingga totalnya 6500 kita bagi 3. Jadi untuk average-nya adalah sebesar 2166,67. Begitu juga dengan kelompok 2. Di sini rata-ratanya adalah 2320,67. Langkah berikutnya adalah kita menentukan variabel X-nya. Cara menentukan variabel X-nya adalah kita harus menentukan tahun dasarnya. Tahun dasar bisa kita ambil dari kelompok pertama maupun dari kelompok kedua. Untuk kasus ini saya akan mengambil tahun dasar dari kelompok pertama, yaitu di tengah-tengah tahunnya. Jadi di tahun dasar itu kita ngambil dari pertengahan tahunnya. Di sini karena ada 3 tahun, maka pertengahan tahunnya adalah 2004. Jadi di tahun dasarnya kita tahun dasar itu kita tidak ada periode, jadi 0 ya, periodenya 0. Kemudian untuk tahun berikutnya 2005 itu 1. Periode berikutnya 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, untuk yang sudah lampau yang sebelum tahun dasarnya 2003 itu kita kasih tanda minus. Karena ini udah lampau sebelum tahun dasar. Nah, sebenarnya X-nya ini untuk apa? X ini adalah digunakan untuk peramalan nanti untuk menaksir penjualan di tahun setelah tahun 2008. Oke, setelah ini selesai, maka kita akan menentukan A-nya dan B-nya supaya terbentuk satu persamaan. Untuk A-nya, kita boleh mengambil dari kelompok 1 atau kelompok 2. Kalau kita menggunakan tahun dasar untuk kelompok 1, sebaiknya A-nya adalah kita mengambil dari kelompok 1. Jadi A ini adalah rata-rata dari jumlah penjualan 3 tahun di kelompok pertama. Jadi A adalah 2166,67.
Ini ya untuk A-nya. Kemudian untuk yang B-nya adalah rata-rata di 3 tahun kelompok yang kedua dikurangi dengan rata-rata untuk kelompok yang pertama dibagi 3. Kenapa 3? Karena satu kelompok itu ada 3 periode. Hasilnya adalah 53,33. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan 2166,67 ditambah 53,33 X. Nah, untuk melakukan peramalan, misalnya di tahun kita akan melakukan peramalan atau forecast untuk tahun 2010. Ini tahun 2010 tadi kan tahun 2008 tadi X-nya, variabel X-nya adalah berapa tadi? 4 ya. Kalau tahun 2008 4, berarti tahun 2009 ada 5 dan ini untuk tahun 2010 adalah X-nya 6. Jadi Y sama dengan 2166,7 plus 53,33 kita masukkan 6-nya. Hasilnya adalah 2486,65. Jadi forecast untuk tahun 2010 itu besarnya adalah perkiraan jumlah penjualan dalam unit di tahun 2010 adalah 2486,65. Untuk cara yang kedua, kita menggunakan metode trend moment. Di sini kita mendapatkan datanya adalah sama ya, 2003 sampai 2008. Di sini penjualannya. Untuk penjualan di sini kita ini adalah variabel Y. Seperti tadi yang itu juga variabel Y. Nah, kita mesti mencari variabel X-nya. Nah, untuk ini variabel X-nya tetap menggunakan tahun dasar. Tahun dasarnya tapi di sini adalah di tahun pertama. Nah, kita tahun dasar kita kasih A 0, kemudian berikutnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk trend moment itu kita juga sama, kita mencari persamaan Y sama dengan A plus BX. Nanti kita akan lihat rumusnya di slide berikutnya. Tapi mesti kita sebelum kita menghitung, kita harus jumlahkan dulu bahwa penjualan ini adalah variabel Y, kemudian ini adalah tahun dasar adalah variabel X, kita jumlahkan totalnya 1695 untuk total variabel Y, X-nya 15, kemudian X kali Y 4550 dan X kuadrat 55. Ini nanti akan bermanfaat untuk slide berikutnya, di mana kita akan mencari rumus A dan B-nya. Nah, ini teman-teman bisa kita lihat di sini. Y sama dengan A plus BX. Ini rumusnya adalah total dari Y plus NA. N ini adalah jumlah tahunnya plus BX1. Kemudian yang ini adalah XY A total XI plus B total X2. Nah, ini tadi total Y-nya adalah 1695 plus 6 N-nya 6 tahun plus A plus B 15. Jadi total dari X-nya tadi yang merupakan tahun dasar itu adalah 15. Nah, kemudian tadi kita mesti perkalikan antara X dan Y. Itu hasilnya adalah totalnya 4550. Kemudian untuk A total X-nya 15 plus B total X kuadratnya adalah 55. Ini kuadrat ya, maaf, ini kuadrat, X kuadrat. Kemudian cara menyelesaikan dua persamaan ini untuk mendapatkan nilai A dan B, kita eliminasi. Jadi kita samakan supaya ada yang kita eliminasi, apakah mau A atau B. Nah, sekarang saya akan menggunakan untuk yang A-nya yang akan saya eliminasi supaya kita mendapatkan nilai B. Caranya adalah kalau ini A-nya 15, ini 6, berarti supaya nilainya sama-sama 15, maka A-nya saya kalikan 2,5. Jadi 1695 saya kalikan 2,5, hasilnya adalah ini ya, 4, 2, 3, ini supaya sama, maka ini hasilnya ada 4, 2, 3, 7,5, kemudian 6 kali 2,5 hasilnya 15, 15 kali 2,5 hasilnya 37,5 B. Kalau ini tetap ya, karena hasilnya supaya sama 15-nya. Nah, ini sudah dapat. Kemudian tinggal 15A kita coret, kita hilangkan, maka 4237,5 dikurangi 4550 itu sama dengan minus 312,5. Ini juga ini, maka kita dapatkan nilai B adalah 17,8571.
Nah, untuk mendapatkan nilai A, maka ini karena kita B-nya udah dapat, maka kita bisa masukkan nilai B ke dalam persamaan ini. Terserah teman-teman mau masukin persamaan yang pertama atau persamaan yang kedua. Saya mengambil contoh untuk yang persamaan pertama, B-nya dapat 17,8571, saya masukkan ke dalam B ini. Jadi 1695 plus 6A plus 17,8571 dikalikan 15 hasilnya ini. Maka akan saya dapatkan nilai A adalah 237,8571. Nah, akhirnya saya akan mendapatkan persamaan yaitu Y, A-nya adalah 237,8571 plus B-nya adalah 17,871 X. Ini adalah persamaannya. Nah, untuk mencari penaksiran juga sama seperti yang tren momen tadi. Nah, ini ya, tadi untuk tahun apa ini misalnya kita disuruh meramalkan atau menaksirkan penjualan di tahun 2009 dan kita lihat dari X-nya. Kalau tadi X 2008 adalah 5, berarti untuk X tahun 2009 adalah 6. Kemudian kita masukkan saja persamaannya. Ini untuk X-nya adalah 6. Ini hasilnya penjualan tahun 2009 diperkirakan adalah sebesar 350. Kemudian untuk periode yang untuk materi yang ketiga yaitu tentang kita menggunakan regresi. Nah, untuk regresi juga sama dengan sebelumnya. Di sini kita punya data juga dari tahun 2013 sampai 2018. Ini ada 6 tahun juga. Di sini penjualannya Y. Nah, ini ada X-nya sudah diketahui biaya iklan. Jadi, kita mau mencari persamaan dengan Y-nya adalah penjualan, iklannya adalah biaya iklannya adalah X. Ini sudah ketahui ini. Ini juga kita jumlahkan 8 total Y-nya atau penjualannya adalah 8.915.000. Kemudian untuk biaya iklannya adalah 588.500. Nah, ini kemudian juga kita X-nya kita kuadratkan, kemudian semua ya, kemudian XY-nya, X kali Y ini hasilnya. Jadi semua total ini nanti bermanfaat buat kita mengisi di rumus yang sudah ada. Nah, ini ya, pertanyaannya adalah misalnya jika biaya iklan tahun 2009 dianggarkan 175 juta, maka hitung penjualan tas untuk tahun 2019. Ini misalnya, makanya kita harus mencari persamaannya untuk meramalkan penjualan di tahun 2019. Ini rumusnya. Tadi kita sudah menghitung di tabel sebelumnya. Untuk XY-nya, ini semuanya sudah ada tadi di tabel berikutnya. Tinggal kita masukkan aja. Itu untuk B-nya. Nah, untuk A-nya caranya adalah rata-rata. Rata-rata dari Y-nya, rata dari penjualannya dikurangi B kali rata-rata dari biaya iklan. Nah, ini X-nya, rata-rata biaya iklan, total X dibagi dengan N, ini hasilnya adalah tadi total X-nya, total biaya iklannya 588.500,6 dibagi 6, hasilnya adalah 98,83. Sedangkan rata-rata Y-nya, ini total penjualannya dibagi dengan N-nya 6 tahun, hasilnya adalah 1.45833,33. Maka ini kemudian udah dapat ya tadi, kemudian B-nya. Sekarang kita mencari B-nya. Rata-ratanya sudah dapat, rata-rata Y sama rata-rata X sudah dapat, kita mencari B-nya dengan rumus yang sebelumnya. Ini ya, kita masukkan aja dari tabel yang slide sebelumnya, maka kita akan mendapatkan B-nya adalah 9,64. Sedangkan untuk A-nya, tinggal tadi sudah kita dapatkan rata-rata Y sama rata-rata X-nya. Jadi kita masukkan aja, rata-rata Y-nya adalah 1.485.833,33 dikurangi B-nya 9,64 dikalikan rata-rata biaya iklannya adalah 98,83,33. A akan dihasilkan 540.477,39. Oleh karena itu, persamaannya adalah Y sama dengan A-nya 540.477,39 plus B-nya 964X. Jadi ini adalah persamaannya. Nah, sama dengan cara sebelumnya, setelah kita mendapatkan persamaan, maka kita bisa meramalkan untuk periode berikutnya apabila dianggarkan biaya iklan sebesar berapa.
Nah, di sini sudah dianggarkan sebesar 175 juta, tinggal kita masukkan aja. Jadi penjualan tasnya di tahun 2019 540 477,39 plus 9B-nya 9,64 dikalikan 175 juta, maka hasilnya adalah 1 miliar ya, 687 juta 540 477,39. Nah, ini adalah tiga cara untuk menaksirkan, untuk meramalkan anggaran di masa yang akan datang menggunakan anggaran penjualan menggunakan 3 metode. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.